Tapi nomor satu kita harus apa? Respect. Kita harus respect dengan orang. Kalau kita respect dengan orang, mungkin orang akan respect juga dengan kita ya. Jadi dimanapun kalian berada itu harus respect. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmani atau channel saya Darmani Mila Vlog ya. Saya orang Indonesia. Saya datang di Malaysia. Saya mencari kerja dan menjadi TKI di Malaysia ya. Jadi saya akan bercerita tentang kehidupan atau senang dan susahnya menjadi perantau atau tenaga kerja Indonesia yang ada di Malaysia ya. Jadi simak video saya dan simak cerita saya seperti apa kehidupan saya di Malaysia. Buat teman-teman yang belum merantau, tetap stay di channel Darmani Vlog. Terima kasih. Cus. Oke, jadi di Malaysia itu mungkin pandangan kalian seperti apa itu tidak tahu ya. Jadi banyak orang yang merantau ke Malaysia, terutama orang Indonesia dan berbagai negara lain juga merantau di Malaysia ya. Jadi Malaysia itu negaranya kecil, nggak terlalu besar, tapi banyak orang yang datang berkunjung ke Malaysia. Jalan-jalan, bekerja, kulineran, pokoknya traveling di Malaysia. Karena di Malaysia itu tempatnya sangat bagus sekali dan tempat kecil atau negerinya juga kecil atau pulaunya juga kecil, tapi tempatnya sangat bagus sekali ya. Jadi buat teman-teman yang belum pernah ke Malaysia atau belum pernah jalan-jalan ke Malaysia, mungkin yang terkenal adalah Kuala Lumpur, Menara Kembar. Tapi di beberapa negeri yang lain banyak tempat-tempat yang bagus untuk berwisatawan, berjalan-jalan, atau mencari kulineran. Jadi setiap daerah atau di setiap negeri itu mempunyai makanan khas masing-masing ya. Seperti di video saya juga ada jalan-jalan di Genting Highland, juga ada ya, video di Genting Highland juga ada. Jalan-jalan di KLCC atau Menara Kembar juga ada di video saya. Atau explore tempat-tempat yang ada di Pulau Pinang, itu semuanya ada ya. Oke, jadi saya akan bercerita seperti apa keadaan dan bagaimana tinggal di Malaysia. Oke, simak terus dan jangan lupa buat teman-teman like dan subscribe. Oke, saya berbagi cerita ini tentang kehidupan saya yang ada di Malaysia ya. Jadi saya merantau dari Indonesia ke Malaysia itu membutuhkan masa yang sangat panjang dan sampai saat ini. Oke, simak terus cerita saya. Oke, jadi awalnya saya dari Indonesia masuk ke Malaysia itu juga setelah sekolah ya. Jadi setelah sekolah pada tahun dulu saya lepas sekolah masuk ke Malaysia itu juga lewat resmi ya, lewat jalan PT, terus mengurus medikal, membuat paspor. Setelah itu ada interview, jadi bos pabrik saya atau manajer dari pabrik saya datang ke Indonesia, interview ke beberapa pekerja orang Indonesia ya. Jadi
beliau itu datang ke Madiun, Indonesia. Jadi saya dulu lewat Madiun ya. Saya aslinya orang Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia. Jadi saya lewat PT dari Madiun ya. Jadi buat teman-teman yang ingin merantau, simak terus cerita saya ya. Jadi dari Madiun itu saya interview. Setelah interview itu mungkin waktu itu saya terlalu kecil ya. Jadi umur saya masih 18 waktu itu ya. Waktu itu saya umur masih 18 dan saya ingin merantau ke Malaysia, tetapi mendengar cerita dan kabar bagaimana di Malaysia itu, seperti apa di Malaysia itu ya. Kerja di pabrik itu seperti apa? Pabrik apa? Dulu nggak tahu ya. Jadi saya masuk ke Malaysia itu pada tahun 2006 Januari ya. 2006 Januari. Saya masuk ke Malaysia. Waktu itu saya umur 18 tahun. Itu masa masih muda ya. Jadi ingin merantau karena abang saya atau mas saya itu kerja di Malaysia juga, di Johor, dan beliau juga menyarankan saya kerja di Malaysia. Jadi saya ikut beliau di sini, tapi saya ditempatkan di salah satu pabrik kilang perabot yang ada di kawasan tempat saya bekerja ya. Jadi saya masuk ke Malaysia pada tahun 2006 ya, sorry ya. Jadi pada tahun itu saya juga datang ke Malaysia dan akhirnya sudah sampai di sini. Setelah sampai di sini itu pekerjaannya itu ya ada yang ringan, ada yang berat, ada yang susah, dan ada yang pulangnya malam. Karena waktu itu pabrik yang saya kerja itu full ya, overtime-nya juga full, penuh. Kerjanya itu juga nggak terlalu berat ya. Di Malaysia itu kerja itu nggak terlalu berat, cuman membutuhkan masa yang panjang karena overtime dulu. Dan waktu itu saya bersama teman atau sahabat-sahabat rekan-rekan dari Indonesia itu 96 orang ya. Saya jadi berangkat ke Malaysia itu ada 96 orang, itu 12 dari Indonesia ya. Setelah sampai di sini itu ada yang bertahan sampai 2 tahun, ada yang sampai habis kontrak, dan ada yang sampai 5 tahun, ada sampai yang 10 tahun, bahkan ada yang sampai belasan tahun seperti saya masih di sini ya. Jadi saya alhamdulillah bersyukur sekali karena mendapatkan pekerjaan dari nol ya. Pekerjaan dari nol. Jadi saya datang ke sini, pekerjaan itu apa-apa nggak tahu. Karena di Indonesia saya juga belum pernah bekerja dan saya tidak ada pengalaman bekerja di Indonesia. Karena di Indonesia saya belum pernah bekerja. Mungkin setelah sekolah, nanti jalan sana, jalan ke sini, itu sudah biasa ya. Dan mungkin abang saya menelpon untuk, ya kamu lebih baik bekerja. Nah, jadi saya bekerja ke sini, ke negara Malaysia. Dan di Malaysia saya juga mendapatkan teman baru atau sahabat baru bekerja di Malaysia ya. Jadi di sini itu kerjanya di pabrik perabot atau di salah satu furniture atau tempat pembuatan almari, kursi atau dan lain-lainnya. Jadi di salah satu pabrik itu waktu itu memang kerjanya sangat banyak sekali ya. Kerja banyak dan kerja itu bisa berpindah-pindah karena mencari pengalaman ya. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu merantau ke Malaysia dapat pekerjaan apa, nanti setelah masuk ke Malaysia kalian akan tahu seperti apa bekerja di Malaysia dan bagaimana cara hidup di Malaysia dan bagaimana cara menyesuaikan diri hidup dengan orang yang tidak kita kenal dari berbagai bangsa. Ada Myanmar, ada Vietnam, ada
Filipina, dan ada juga Bangladesh, Nepal, Pakistan, India, Malaysia, orang Cina. Bahkan banyak orang yang ada di sini ya. Tapi nomor satu kita harus apa? Respect. Kita harus respect dengan orang. Kalau kita respect dengan orang, mungkin orang akan respect juga dengan kita ya. Jadi dimanapun kalian berada, itu harus respect. Nomor satu adalah respect. Oke, jadi mungkin ada beberapa orang yang mengatakan merantau itu susah. Merantau itu sedih. Merantau itu pahit. Itu betul sekali teman-teman ya. Di saat susah, kenapa susah? Mungkin kita susah untuk bersama keluarga, bersama family tercinta ya. Kita mungkin sakit teringat teman-teman yang ada di Indonesia, mungkin waktu ngopi, waktu jalan-jalan bareng, mungkin ada salah satu teman kita yang rindu kepada kita ya. Itu pasti ya. Dan yang lebih sakit itu rindu dengan keluarga. Keluarga tercinta. Tapi alhamdulillah kita masih diberikan waktu cuti, pulang ke Indonesia, bisa bertemu dengan keluarga, bisa bertemu dengan sanak saudara di sana ya. Jadi itu waktu momen-momen seperti itu sangat asik banget. Itulah merantau. Merantau itu sebenarnya bukan pilihan ya. Kalau kita cukup di negara kita sendiri, mengapa kita merantau? Mengapa kita mencari uang di negeri orang? Untuk mencukupi kebutuhan hidup kita atau hidup keluarga kita di kampung, kita juga harus kerja. Ya. Jadi buat teman-teman jangan pandang rendah anak rantau. Jadi anak rantau itu akan sukses bila kamu tersenyum. Ya, jadi orang yang sukses itu belum tentu uangnya banyak, belum tentu penghasilannya banyak, itu belum tentu sukses. Sukses itu orang yang bisa tersenyum. Tersenyum. Walaupun keadaan bagaimanapun, sakit, pedih, perih, letih, tersenyum, happy. Itu orang sukses. Jadi jangan tunjukkan kerja kamu ya. Tunjukkan sukses kamu kepada semua orang. Sukses itu dalam hal apa? Banyak sekali cerita-cerita dari Dharmani Mila Vlog. Jadi cerita ini sampai di sini dulu dan sukses buat kalian semua ya. Ini bisa disambung lagi. Kalau diceritakan ini sangat panjang sekali ya. Jadi cerita singkat, jadi anak rantau itu memang susah dan sedih dan senang. Pokoknya semuanya ada. Jadi buat teman-teman yang belum pernah merantau, atau buat teman-teman yang merantau di Singapura, di Arab Saudi, di Amerika, di Hong Kong, di Taiwan, di Jeddah, atau di manapun kalian berada, anak rantau, tetap semangat untuk membahagiakan keluarga ya. Jadi pejuang keluarga tetap berusaha dan berdoa. Semoga kalian dimanapun berada tetap sehat selalu, jaga kesehatan, dan jangan lupa tetap bersyukur ya. Bersyukur apapun rezekimu saat ini. Jadi di cerita video saya sampai di sini dulu, dan terima kasih yang sudah nonton atau suka. Jadi bisa diceritakan di lain waktu ya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dharmani Mila Vlogs. Terima kasih.